Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Walaupun cuma sehari, Mama Ira udah kangen aja. Kembali lagi Cinderella. Hadir di Irama Ya Sofaril menyapa Zeus, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Anak-anak Mama Ira, hai. Aduh, ini ya, menyala ya. Cerah ya, say. Menyala Bob ya. Dengan warna orange ya. Hari ini kita mau ngobrol apa yang seru-seru? Itu ya, suka lihat tuh komunikasi anak-anak Mama Ira nih. Kalau ngobrol tuh, aku suka perhatiin anak tuh jago-jago ya ngomongnya. Berarti kan mau nggak mau pertama dari turunan orang tuanya pasti. Ya. Yang kedua ya mungkin orang tuanya juga ngajarin. Nah itu kenapa? Oh, kenapa? Mungkin gini, kita tarik mundur dulu ya, ya. Ini Bapak Ibu dengan segala hormat untuk kawan-kawan semuanya, kita share lagi soal pengalaman. Kalau tadi kan saya bilang katanya, anak-anak saya tuh namanya Kalista, Devara, Kaila, Rafa, itu tuh kalau udah disuruh mak, itu langsung wow gitu. Itu nyokapnya banget. Ya, namanya ibunya ya. Kalau dia mirip tetangga, saya garu-garu. Oke. Jadi begini, kalau ditanya kemampuan berkomunikasi, ya saya mengakui itu karena kebetulan papahnya juga seneng ngomong, ya kan? Karena bankers kali ya, bankers ketemu banyak orang, terus apalagi saya backstory-nya memang di public relations and marketing. Jadi sering ketemu banyak orang, sering berkomunikasi dengan berbagai cara begitu ya. Nah, jadi akhirnya anak-anak pasti mengikuti orang tua, ya. Duplikasi lagi terjadi lagi di rumah, bener gak sih? Betul. Kalau mereka sering melihat bapak ibunya aktif bicara gitu kan, Pak jadi gini anak, oh iya, dari kecil dong. Open management, ingat gak? Saya sering ajarin mereka bicara. Jadi ayo anak-anak, speak up, ayo apa? Sampaikan, yang mau disampaikan apa? Nah, kita belajar dari hal yang kecil dulu gitu. Komunikasi yang singkat dengan anak-anak sedari mereka kecil. Setelah itu kita melihat progresnya. Akhirnya mereka masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya kan, di sekolah pasti diajarin dong berteman banyak, berkomunikasi dengan gurunya, dengan secara tulisan maupun lisan dan masih banyak lagi. Jadi seringnya mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, ditambah lagi juga bagaimana kita aktif juga di rumah, plus lingkungan pertemanan yang luas, ya kan? Akhirnya mereka berani untuk berbicara. Nah, intinya sebetulnya adalah kemampuan berbicara itu come up dari bagaimana mereka menguasai apa yang ingin disampaikan. Gitu ceritanya. Ada yang namanya seni berkomunikasi itu mungkin pernah dengar Bapak Ibu, kawan-kawan semua, namanya public speaking. Nah, ini dia nih. Ini dia. Kenapa hari ini kita bahas? Kenapa hari ini kita bahas? Karena ditanyain Mbak AI. Tapi sebelum Coba. Oke. Public speaking itu adalah seni berkomunikasi sebetulnya. Kita sudah biasa kok melakukan itu hari-harinya gitu ya. Kita banyak berkomunikasi dengan banyak orang, tidak hanya lingkungan terdekat ya, teman-teman di kantor, teman-teman pergaulan sehari-hari, komunitas, teman sekolah. Oh ya, anak-anak di sekolah dan sebagainya. Tapi ada juga public speaking itu yang katanya, konon ceritanya beberapa orang mengalami hambatan pada saat menyampaikan gitu. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Oke. Kemampuan berkomunikasi atau sering berkomunikasi namanya public speaking itu kemampuan kita untuk menyampaikan ide, pendapat, menyampaikan lagi informasi gitu ya, agar sampai message kita kepada si yang kita ajak bicara atau pendengarnya ya. Jadi pada saat kita menyampaikan itu ada beberapa triknya sebetulnya, dan saya yakin ini anak-anak udah pasti jago. Wah, udah pasti jago. Apalagi makin kesini makin. Waduh, kita sendiri lama hap kita. Ibunya malah baru ngomong sekata dia doang mungkin ya gitu. Jadi yang pertama adalah kemampuan kita dulu, bagaimana kita menguasai apa yang mau kita bicarakan gitu ya. Itu poin pertamanya. Jadi kita tahu dulu gitu ya. Boleh kalau dicatat nggak apa-apa kalau kita ada poin-poinnya yang mau kita sampaikan gitu ya. We know sure dulu apa yang message ya, pesannya.
Berikutnya adalah bagaimana cara kita menyampaikannya gitu. Tidak gampang, tidak semua orang mampu berkomunikasi, apalagi di depan banyak orang gitu kan. Ada yang malu-malu, ada yang malu-malu, ada yang ketus, ada yang maksudnya dia ngomong sendiri. Oke ya, ceplak gitu. Iya ya, ada trik-triknya gitu. Jadi kalau ada orang yang ayo diajak bicara ya, jangankan di depan orang banyak. Kadang-kadang teman-teman aja nih ya, harus tahu kadang-kadang kita sering ketemu ya, ada orang yang bagaimana cara menyampaikan, ini begini Bu, jadi agak sedikit terbata-bata gitu kan ya. Nggak berani gitu untuk mengungkapkan, kadang-kadang takut gitu ya. Mama Ira, saya harus ngomongnya gimana? Khawatir. Ya, cemas lebih banyak gitu dibandingkan bagaimana kita lebih mampu berkomunikasi dengan kata per kata yang jelas gitu. Jadi yang pertama, tahu dulu apa yang mau disampaikan. Kedua, tata bicaranya juga harus yang baik gitu ya. Ini saya singkat aja, saya nggak mau memberikan lecture yang berlebihan, tidak. Ini basic-basicnya aja ya, supaya yang merasa malu, belum bisa mampu berbicara gitu kan, harusnya kita menganggap semua orang bisa kok berbicara gitu ya. Tinggal bagaimana kemauan dari diri kita gitu ya. Oke, lantas setelah kita tahu triknya, kita tahu bagaimana menyampaikannya dengan bahasa yang baik, yang benar, yang jelas. Pada saat bicara, artikulasinya harus jelas, kayak orang nyanyi tuh. Artikulasinya, coba misalnya kita nyanyi nggak ngerti gitu, ya kan? Itu biasanya AI itu kalau nyanyi baju Kalau saya mengajarkan pada anak murid saya, misalnya kalau menyanyi artikulasinya harus yang jelas. Sama, ngobrol juga sama. Misalnya begini, bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Misalnya seperti itu ya. Tidak harus bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya. Gak usah. Itu juga ekspresi berpengaruh ya. Jadi kelenturan kita berbicara juga ya, gesture kita ya. Jadi semaksimal mungkin gak usah terlalu dibikin kaku. Termasuk pada saat presentasi. Ada murid saya minta ajarin saya, Bu Ira, bagaimana caranya saya harus ngomong pada saat saya presentasi? Pak, ngomongnya biasa aja Pak, nggak usah pakai kerum gitu kan. Relax, senang aja gitu. Yang penting itu tadi, penguasaan materinya ya kan, kita tahu siapa yang kita hadapi, artikulasi yang jelas, bicaranya yang keras gitu kan. Nanti sebelum kita lanjut, coba kita pastikan semuanya subscribe dulu, sekarang. Sambung lagi ya. Oke, jadi kan tadi saya coba rekap dulu ya. Yang pertama adalah kita tahu dulu apa yang kita mau sampaikan. Kedua, setelah kita mengetahui apa yang kita mau sampaikan, kita lihat sekeliling keadaannya. Oke. We know about the audience. Kita tahu dulu siapa yang harus kita hadapi. Mau presentasi atau mau apa, semua sama ya. Kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, menyampaikan juga orang yang lebih muda dan sebagainya. Jadi tahu dulu audiensnya. Berikutnya disampaikan dengan bahasa yang baik, bahasanya yang luwes, mudah dimengerti, artikulasinya jelas ya kan. Nggak mungkin kalau saya bilang dengan cara ini kita bisa memasakkan, nggak bisa. Jadi artikulasinya menyambung, misalnya contoh lagi ya, bahwa kebebasan berbicara itu bisa kita dapatkan kepada semuanya. Misalnya kayak begitu. Jadi ekspresi juga berpengaruh gitu kan. Kalau audiensnya mau mendengarkan kita gitu kan, otomatis kan everybody looks to us kan, bener nggak? Stare on us. Jadi jadi nggak mungkin nggak mungkin kita bilangnya kalau orang semua ngeliat kita terus kita mukanya yang ya kan gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita harus tahu dulu, abis itu kita ekspresinya, artikulasi. Berikutnya lagi adalah suara yang keras, jangan lupa, biar yang belakang kedengeran ya kan. Bukan berarti halo lu kata SD belakang kayak toa say. Iya, kalau kita di SD begitu teriaknya, kanten bukan ten. Ya, oke, just yo. Oke, berikutnya lagi apa ya tadi ya, sudah suaranya keras dan sebagainya. Setelah itu kita harus juga menguasai keadaan. Artinya begini, kalau kita melihat audiens ya, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh audiens, itu juga penting. Contoh, kadang-kadang audiens itu butuh sekali, atau orang lain yang mendengarkan kita butuh sekali informasi atau pendapat kita disampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, jelas ya. Tapi ada juga yang perlu detail. Nah, kalau detail kita harus tuh menjabarkan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak ngebosenin? Ya kan? Artinya apa? Seorang public speaker yang mau bicara, dia harus punya namanya sense of humor.
Nah, nggak bisa kalau mukanya terlalu paru gitu kan. Gue harus ngadepin nggak begitu terus. Nggak ada setengah jam bubar. Percaya sama saya, beneran, ya kan? Oh gini ya? Ya, jadi ada sense of humornya, gesturnya menarik, penampilan kita juga oke, gitu kan, sopan, menarik dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor pendukungnya, gitu loh. Nggak dibilang Nggak melulu harus cantik, cakep gitu ya. Kalau misalnya cantik, cakep tapi kaku juga kayaknya. Iya, kalau performance aja tanpa diisi oleh kemampuan berbicara juga kayaknya agak susah ya. Kalau kita bicara soal public speaking ya, ini sekali lagi saya, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, ini nggak details ya. Jadi hal-hal yang baru saya sampaikan itu bisa dilakukan kapan aja, mau sama temen, mau sama siapa, pada saat kita lagi arisan, kumpul gitu kan segala macam. Ayo dong ngobrol, gimana pendapatnya? Oke, jadi begini kawan-kawan semua. Nah gitu. Sekarang ngobrol apa nih gue? Ngomong apa ya gue? Nah, itu sering banget terjadi, ngaku. Banyak. Kan? Ya jadi coba dari cerita-cerita kita nih, obrolan kita yang sana kemari ini, tapi saya yakin ada manfaatnya dari poin-poin yang saya kasih. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke poin kenapa anak-anak saya bisa ngobrol semuanya. Oke. Nah, ini dia. Backstory. Yang pertama, Kalista itu memang dari kecil kita bilang namanya cucu rawa. Jadi dia teman-teman. Dia itu makannya dedak saya dari kecilnya. Karena dia tuh nggak pernah berhenti berbicara. Ini kalau boleh keseluruhan saya gambarkan anak-anak yang pintar berbicara, cerdas, menguasai keadaan. Kalau cerdas itu menguasai Ini tidak keadaan. terkecuali Mama Ira. Jadi Tidak terkecuali, bukan anak saja. Iya. Cerdas. Iya, kepada semuanya. Ciri khas anak yang cerdas adalah anak yang mampu berkomunikasi dengan baik, aktif. Dia aktif banget. Terus dia aktif, seringkali menjadi icebreaker, menyenangkan, center of interest. Center of apa namanya? Attention. Gitu ya. Habis itu dia suka juga memberikan ide-ide yang menarik sehingga mendapatkan respon yang oke, gitu ya. Jadi kayaknya 4 anak saya nih kecenderungannya sama nih kayak emak bapaknya nih, kayaknya nih sama nih. Jadi pada saat dia berbicara, Kalista kebetulan backgroundnya adalah dia sebagai lawyer ya, dia sebagai sarjana hukum, dan saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan yang sebelumnya dia lawyering, akhirnya dia bekerja di satu perusahaan swasta. Berikutnya lagi, apalagi kalau lawyer ya, tahu dong, diplomatis ya kan, harus tahu bagaimana how to convince people, how to engage satu dengan yang lain ya, materi-materinya saya nggak tahan ngelihat dia kerja tiap hari kan. Oke, anyway, dari kecil dia bisa bicara dan sebagainya, itu diteruskan dengan skillnya dia sekarang. Berikutnya lagi Devara ini lebih aneh lagi. Dari awal saya nggak pernah percaya dia bisa ngomong bagus. Itu aja, karena anak saya ini nomor 2, dia itu lebih banyak dia sebagai apa? Kalau kita bilang apa ya? Thinker, betul. Dia tuh lebih banyak laki soalnya, jadi dia pemikir gitu. Oh iya, sekali ngomongnya. Tapi jahil, ya itu jahil saya lah. Oke ya. Nah tapi ternyata dia tuh konon ceritanya disukai banyak teman-temannya. Sejak dia masih sekolah, sejak dia juga kuliah jauh dan lain sebagainya, dia pulang, begitu dia bicara, saya kadang-kadang suka kayak pengen garu-garu bumi, beneran. Kok dia bisa presentasi di hadapan maksudnya gini, audience tertentu gitu ya, segmentasi market tertentu gitu, karena dia memang backstory-nya di finance gitu ya. Nah ini membuat saya kayaknya agak-agak sedikit kesimak sih gitu ya. Thank you loh abang sudah surprisein buat mama ya. Nah yang ketiga, Dokter Kayla. Oh ini lagi. Kalau mau lihat tiramnya sofa kecil ya udah lihat aja Kayla deh ya. Plak ketiplak plak sama. Ya kan, cara ngomongnya, gayanya gitu kan. Kenapa seorang dokter itu mampu berbicara, berkomunikasi? Nanti dia akan berhadapan dengan pasiennya, gitu ya. Dan sedari kecil karena dia melihat kakak-kakaknya yang juga sering berbicara dengan bapak ibunya yang juga sangat-sangat aktif, lingkungan sekitarnya, keluarga dari saya, keluarga papanya semua, kita sering ngomong, sering debat, sering diskusi. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi akhirnya dia tuh lebih self confidence ya, dia lebih percaya gitu, percaya diri bahwa oke, bahwa saya tuh bisa gini. Nah sekarang udah dia pinter ngomong, pinter nyanyi, jadi dokter, kebayang pasiennya ntar kayak apa. Sampai saya sampai bilang saya ngomong sama anak saya, Kayla, nanti kalau ketemu sama pasiennya kamu bisa, oh bisa dong ma gitu, kamu jangan galak ya. Enggak, masa main anak saya galak kayak apa. Anyway, yang keempat itu Rafa. Kalau Rafa ini anak laki yang paling lebih kalem dibandingin abang gitu. Jadi satu persatu karena dia juga kebetulan mempelajari ilmu psikologi ya. Jadi dia lebih tenang, lebih kalem, tapi cara penuturannya juga
lebih tertata gitu ya, lebih tertata. Dan semua anak-anak saya termasuk Rafa itu aktif waktu zamannya sekolah, entah dia di OSIS, apa di MK, di PK, kok MK, di PK, ini kebanyakan nonton banyak nonton TikTok lah saya ini ya. Oke, di PK aktif, terus di OSIS aktif, di kegiatan lain. Jadi belajar berorganisasi ini membuat anak-anak semakin tertarik ya untuk memaksimalkan cara berkomunikasi mereka gitu. Batuk AI? Kenapa? Batuk. Ada batuk? Ada batuk. Jadi begitu Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Ada pertanyaan AI? Gini, kalau misal tadi dari awal sampai sekarang itu kenapa dipelajarin public speaking? Kenapa? Nah, pada akhirnya biar kenapa? Biar kenapa? Apa? Biar apa? Anak-anak Ira itu Oke. memberikan warisan. Seperti saya. Oke. Hasilnya kenapa dan akhirnya seperti apa? Ya seperti saya. Saya ini backstory-nya memang betul dari public relations ya. Jadi kalau saya merasakan memiliki self esteem, self confidence yang tinggi karena memang saya selain belajar secara teori, saya praktekkan dari hasil pekerjaan saya sebelumnya. Saya sempat bekerja di public relations sebagai public relations manager Jakarta Convention Center. Sebelum saya habis itu saya di mana ya Kik ya? Hotel Mulia Senayan, PRM juga, dan akhirnya saya konsultan Horeca sampai dengan sekarang. Jadi, kenapa saya pengen banget anak-anak saya itu menjadi orang-orang yang pintar berbicara? Karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Garis bawahi, komunikasi. Kalau kita tidak cakap berkomunikasi, ya, ilmu kita, apa yang kita serap itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Itu menurut Mama Ira, ya. Dan berikutnya lagi, dan pada akhirnya saya bisa berharap gitu ya, saya bisa berharap anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik. Mereka bisa mencapai aims-nya, goals dalam hidup mereka, ya, dengan cara apa? Tidak hanya ilmu pendidikan yang mereka dapatkan. Kalau kita misalnya kita mau let's say insinyur misalnya, atau insinyur pertambangan atau apa, itu tetap intinya adalah berkomunikasi, ya, kecakapan kita berkomunikasi gitu ya. Kalau masalah yang lain akan mendukung pada akhirnya gitu. Dan salah satunya lagi sebelum saya lupa, kalau kita bisa public speakingnya jago, itu harus kita sudah siap dengan cara menjawab, tanya jawab, itu aja. Itu yang paling penting juga sih. Gak mungkin kalau kita bisa ngobrol terus gitu, begitu pasti tanyain cuman one way gitu, nggak ada. Mutual communication in between harus ada, dua arah. Itu harus bisa. Gitu. Ya, oke. Apalagi AI yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah jelas. Sudah jelas? Sudah cukup? Oke. Giliran saya ngomong Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, anak-anak Mama Ira, mari kita sama-sama terus ya. Jangan pernah berhenti belajar tentang komunikasi. Ya, komunikasi itu tertulis dan lisan. Yang tertulis kita bisa lakukan setiap saat. Mau zamannya menulis dengan tangan ataupun komunikasi dengan digital. Tapi kalau lisan, nah ini lisan akan membawa kita, menempatkan diri kita, posisi kita, postur kita di hadapan masyarakat. It means tergantung dari apa yang kita ucapkan dan ungkapkan. Ya, jadi berbaik-baik katalah kepada semua orang, ya kan? Bertutur kata yang sopan, ya. Mau dia menulis maupun bicara langsung. Karena bahasa waktu itu katanya tidak diperjualbelikan. Jadi berkomunikasilah kita selalu dengan baik. Yang kemarin belum bisa, kemarin masih malu, setelah dengerin Mama Ira, mudah-mudahan bisa ya. Belajar depan kaca aja, depan kaca. Depan kaca. Ya nggak sih, belajar depan kaca ya? Ya kan sih? Cermin. Oke. Ya, oke. Saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua anak-anak Mama Ira. Hari ini kita belajarnya udah ya. Oke. Sampai ketemu lagi besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam saya untuk keluarga Ira Mesofaril, because this is real. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.